Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Syefa Devani dengan NIM 1814102221 akan memaparkan tentang rekening efek syariah, rekening dana nasabah, rekening tabungan syariah, syariah online trading system, cara order transaksi saham syariah, analisis fundamental dan analisis teknikal dalam memilih saham syariah, resiko dari investasi syariah dan transaksi saham syariah, dan mitigasi dari risiko investasi syariah. Rekening efek syariah adalah rekening yang harus dimiliki oleh investor saham syariah sebelum melakukan transaksi saham syariah. Sedangkan rekening dana nasabah adalah rekening yang menampung semua uang investor, baik modal investasi, hasil keuntungan investasi, dan hasil penjualan saham syariah. Rekening dana nasabah ini sering juga disebut sebagai dengan rekening dana investor. Terdapat perbedaan antara rekening efek syariah dengan rekening dana nasabah dilihat dari objek yang disimpannya. Kalau rekening efek syariah itu adalah efek syariah, kalau RDN itu adalah dana investasi. Dilihat dari tempat penyimpanannya, rekening efek syariah itu di KSEI, sedangkan RDN itu di bank syariah. Kalau berdasarkan dilihat dari pemilik dan pembukaan pemiliknya, itu rekening efek syariah dan RDN itu sama, yaitu investor. Berdasarkan pembukaan rekening itu pun sama, anggota bursa syariah online trading system. Sedangkan perbedaan rekening dana nasabah dan rekening tabungan syariah adalah dilihat dari bank syariahnya. RDN adalah bank pembayar atau bank administrasi efek syariah. Sedangkan rekening tabungan syariah adalah semua bank syariah. Berdasarkan pembukaan rekeningnya, RDN itu anggota bursa syariah online trading system. Sedangkan rekening tabungan syariah itu adalah investornya sendiri. Berdasarkan penarikan dana, RDN itu melalui transfer atau pemindah bukuan ke tabungan syariah. Sedangkan rekening tabungan syariah itu melalui ATM, kasir, online, dan elektronik. Berdasarkan fungsinya, RDN ini adalah simpanan modal dan keuntungan investasi saham syariah. Sedangkan rekening tabungan syariah adalah simpanan biasa. Kemudian kita ke syariah online trading system. Syariah online trading system ini diciptakan untuk memudahkan investor syariah dalam melakukan transaksi saham syariah. Proses bisnis syariah online trading system ini mengacu atau sesuai berdasarkan dengan fatwa DSN MUI nomor 80. Dengan kata lain, syariah online trading system ini adalah fatwa DSN MUI nomor 80 yang dikonversikan menjadi sistem transaksi yang sesuai prinsip syariah. Parameter yang digunakan dalam penyusunan syariah online trading system ini merupakan penjabaran dari transaksi yang dilarang syariah dan tertuang dalam fatwa DSN MUI nomor 80. Oleh sebab itu, syariah online trading system ini hanya ada di pasar modal syariah Indonesia. Nah, syariah online trading system ini diciptakan oleh BEI tetapi dikembangkan oleh perusahaan efek. Makanya setiap perusahaan efek itu yang akan mengembangkan syariah online trading system itu akan diberikan asistensi teknis oleh BEI. SOTS menjadi syarat utama yang harus dimiliki perusahaan efek yang akan menggarap pasar saham syariah di Indonesia. Perusahaan efek yang mempunyai syariah online trading system disebut dengan anggota bursa syariah online trading system. Selanjutnya, order transaksi saham syariah. Pada saat investor melakukan transaksi saham syariah, baik jual maupun beli, maka sebelum transaksi tersebut dilanjutkan ke sistem perdagangan BEI, investor terlebih dahulu harus melakukan order transaksi melalui syariah online trading system. Nah, apa sih order transaksi itu? Order transaksi itu seperti pembeli dan penjual sedang melakukan tawar-menawar di pasar tradisional. Pembeli itu melakukan penawaran harga beli dan penjual itu menawarkan harga jual barangnya. Nah, pada saat masing-masing melakukan penawaran harga, belum terjadi transaksi dagang antara pihak penjual dan pembeli. Apabila tidak sepakat dengan harga yang ditawarkan, maka tidak akan terjadi transaksi jual beli. Sebaliknya, apabila para pihak sepakat dengan harga barang yang ditawarkan, maka akan terjadi transaksi jual beli di antara mereka.
Pembeli menyerahkan uang kepada penjual sebesar harga barang yang disepakati, dan penjual menyerahkan barang yang ditransaksikan kepada pembeli. Nah, order transaksi ini terdiri atas order transaksi jual dan order transaksi beli. Order transaksi jual atau order jual itu perintah investor untuk menawarkan saham syariah yang akan dijual pada harga tertentu. Sedangkan order transaksi beli atau order beli adalah perintah investor untuk mengajukan penawaran beli saham syariah pada harga tertentu. Kemudian analisis fundamental. Analisis fundamental itu adalah analisis kinerja saham syariah yang menggunakan pendekatan analisis kinerja perusahaan yang menerbitkan saham atau kinerja emiten. Nah, hipotesis yang digunakannya itu adalah kinerja perusahaan mencerminkan kinerja sahamnya, sehingga pergerakan saham adalah refleksi dari perkembangan perusahaan. Nah, analisis fundamental ini menggunakan faktor makroekonomi dan mikroekonomi sebagai alat untuk melakukan analisis. Ada satu hal yang harus diingat dalam melakukan analisis fundamental, yaitu jangan lupa untuk membandingkan kinerja saham syariah dengan saham syariah lainnya sebelum memutuskan untuk membeli saham tersebut. Ingat ya, investasi saham syariah itu kegiatan memilih saham yang akan menghasilkan keuntungan terbaik dari banyak pilihan saham syariah di pasar modal. Sedangkan analisis teknikal adalah metode analisis kinerja saham syariah menggunakan pendekatan analisis pergerakan teknis harga saham. Hipotesis awal yang digunakannya itu adalah harga saham akan bergerak dengan pola-pola tertentu yang sama dan berulang di kemudian hari. Analisis teknikal ini menggunakan pergerakan historis harga saham sebagai dasar dalam memprediksi arah pergerakan saham di kemudian hari. Nah, kemudian analisis teknikal ini membutuhkan data perdagangan saham yang lebih detail, biasanya sampai tingkat perdagangan dalam satu hari. Kemudian kita ke resiko investasi saham syariah. Risiko investasi adalah risiko kerugian hasil investasi saham syariah, sedangkan risiko transaksi adalah risiko kegagalan proses transaksi saham syariah. Risiko investasi terjadi apabila kinerja saham syariah menunjukkan kinerja negatif, sehingga harga saham syariah terus turun dibandingkan dengan harga belinya. Penurunan kinerja perusahaan ini, kondisi makroekonomi yang menurun atau kinerja sektor industri yang negatif itu adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian atau risiko investasi saham syariah. Nah, resiko terburuk investasi saham syariah itu adalah ketika emiten bangkrut, sehingga investor akan kehilangan seluruh modal investasinya. Kemudian risiko transaksi. Risiko transaksi itu terjadi apabila dalam proses transaksi saham syariah terjadi gangguan order transaksi atau ada pihak yang tidak bisa memenuhi kewajiban transaksinya. Gangguan order transaksi ini bisa terjadi karena gangguan jaringan telekomunikasi, sistem transaksi di perusahaan efek, atau gangguan di sistem perdagangan BEI. Nah, resiko terburuk dari gangguan order transaksi itu adalah terjadinya kegagalan transaksi atau investor tidak dapat melakukan order transaksi. Bisa jadi penyebabnya itu adalah operasional perusahaan efek diberhentikan, baik sementara atau permanen, sehingga investor itu tidak bisa melakukan transaksi saham syariah. Dan yang terakhir adalah mitigasi risiko investasi syariah. Investor syariah dapat mengurangi atau mitigasi potensi kedua risiko tersebut, risiko investasi dan risiko transaksi, dengan berinvestasi sesuai prinsip Islam. Keharusan investor syariah untuk mempelajari perusahaan atau saham syariah yang akan ditransaksikan agar terhindar dari transaksi gharar adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko investasi saham syariah. Penggunaan analisis fundamental yang wajib dalam melakukan analisis kinerja saham syariah adalah salah satu metodenya. Perlu diingat ya teman-teman, bahwa risiko tidak bisa dihilangkan tetapi bisa dimitigasi agar dapat diminimalisasi dampaknya. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.